Seperti yang saya prediksi, film Superman 2025 akhirnya boom ya di box office. Ini saya kutip dari satu berita ya, Superman langsung cetak rekor catatan terbaik James Gunn nih dari CNN Indonesia. Superman langsung memecahkan rekor jelang penayangan perdana Amerika Utara pada 11 Juli ya, film debut garapan dari James Gunn tersebut meraih box office preview sebesar 22,5 juta. Ya, ini mengalahkan dari film Lilo and Stitch ya yang rilis di tanggal yang berdekatan. Dan ini merupakan angka terbaik dari sutradara sekaligus penulis naskah James Gunn di film-film sebelumnya, yaitu film Guardian of Galaxy Volume 3 yang hanya mencapai 17,5 juta itu di tahun 2023. Dan di sisi lain film ini juga ya lebih tinggi dari film tunggal Superman terakhir yaitu Man of Steel tahun 2013 yang digarap oleh Zack Snyder yang dibintangi oleh Henry Cavill. Pada saat itu filmnya Superman Zack Snyder yang dibintangi oleh Henry Cavill itu hanya menghasilkan 21 juta dari pratinjau menjelang akhir pekan pembukaannya. Ini berita tahun 2025 ya, tanggal 12 Juli yaitu sehari setelah rilis filmnya di Amerika ya. Dan sekarang berita-berita terbaru ya menggambarkan kehebohan film ini, penghasilannya, pemasukannya cukup signifikan, besar sekali gitu ya dibandingkan film-film yang superhero yang lainnya. Nah, ini seperti yang saya ulas di video sebelumnya ya, strategi marketing promosi dari film Superman 2025 ini benar-benar berhasil gitu dengan cara mereka membangun komunikasi melalui sosial media ya dengan membuat skenario konflik ya. Siapa yang dikonflikkan ya? Para penggemar Superman versinya Zack Snyder sama penggemar Superman versinya James Gunn. Ya, kalau teman-teman yang ngefans DC Comic ya atau DC Universe ya, itu pasti akan terpapar lah informasi tersebut di sosial media. Walaupun saya bukan penikmat DC atau Marvel, maksudnya bukan fans berat ya untuk DC sama Marvel, cuman saya terpapar informasi tersebut. Karena saya lihat sekali ya, ini perseteruan itu sangat kencang sekali gitu ya. Bahkan sampai banyak sekali grup-grup yang ngejelek-jelek, grup yang sengaja dibuat untuk mengangkat kekerenannya film Superman versi Zack Snyder untuk selanjutnya ngejelek-jelekin film Superman 2025 yang pada waktu itu belum rilis ya, jadi baru ada teaser-teasernya ya. Tapi ya seperti yang saya bahas ya, ini pasti akan meningkatkan viralitas, meningkatkan awareness, orang jadi banyak tahu, dan yang paling terpenting meningkatkan rasa penasaran, dan ini akhirnya akan mendorong orang untuk nonton. Nah, strategi ini sebenarnya bukan strategi baru teman-teman ya, ini banyak kalau saya perhatikan ya, ada beberapa film melakukan strategi ini. Pertama ya, yang paling terdekat yang sebelum film Superman ini ada film Wolverine ya, Wolverine and Deadpool ya. Wolverine and Deadpool itu betapa si pemeran Deadpool-nya, saya lupa namanya ya. Si pemeran Deadpool itu sampai dia di sosial medianya sangat berisik sekali gitu ya, sangat berisik sekali untuk ngebahas terkait filmnya dia, dan itu berulang. Ryan Reynolds itu berulang-ulang ya dibahas gitu ya. Dan ini memang sebenarnya untuk membangkitkan romantika ya, romantisme Wolverine hadir dengan kostumnya yang ikonik yang ada di komik ya, yang warna, mungkin teman-teman udah warna kuning hitam itu gitu ya. Itu yang diangkat terus diulang-ulang gitu ya untuk menghadirkan romantisme. Ditambah lagi film X-Men yang ada Wolverine ya, itu kan pakaiannya nggak seperti yang ada di komik ya gitu ya. Maksudnya bukan yang ikonik gitu. Ini yang terus diangkat gitu. Ditambah lagi cameo dari superhero Marvel itu muncul di film Deadpool dan Wolverine gitu ya. Cara ini pada akhirnya jadi bahan obrolan, jadi bahan gunjingan di sosial media. Bahkan Ryan Reynolds pun ada beberapa podcast gitu ya, tampil di TV, dan ini akhirnya menjadi bahan yang menarik untuk orang bicarakan, jadi viral, dan orang semakin aware gitu. Dan pada akhirnya orang penasaran dan mau nonton filmnya. Dan terbukti memang filmnya akhirnya booming gitu ya. Filmnya booming ya, film Deadpool and Wolverine. Terus apalagi menggunakan strategi ini,
Itu film ini yang saya bahas juga di video sebelumnya. Itu filmnya Sonic ya, film Sonic live action ya. Sonic live action itu yang di tahun 2020 ya. Saya ingat banget ya ketika awal ada teasernya film tersebut itu Sonicnya jelek banget gitu ya. Jadi nggak jauh banget dari gambaran tokoh Sonic yang ada di komik-komik gitu ya. Akhirnya jadi pergunjingan, jadi orang jelek-jelekin, oh filmnya busuk dan segala macem. Singkat cerita, ya ada teaser yang pembaruan animasi CGI dari tokoh Sonic tersebut, dan akhirnya filmnya pun booming. Ya sampai saat ini Sonic sudah masuk ke Sonic yang ketiga kalau nggak salah ya. Ya apalagi di peran sama artis-artis yang juga cukup terkenal. Nah teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini apa ya? Jadi bahwa penting buat kita melakukan perencanaan yang matang untuk kampanye di media sosial gitu. Dan ternyata kampanye-kampanye yang sifatnya organik, yang sifatnya gerilya ya, yang sifatnya ini sih sebenarnya lebih kepada social engineering gitu ya, seolah-olah pembahasan itu organik gitu ya di sosial media, terjadi perseteruan gitu. Karena pada akhirnya sebenarnya ya para fans komik DC itu sebenarnya ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu kelompok yang yang mereka die hard lah ya, kelompok die hard ya. Kelompok yang fans banget ya. Kelompok yang kedua, kelompok yang mungkin yang dia kelompok yang nggak suka banget gitu. Ini dalam konteksnya Superman versi James Gunn ya. Kalau Superman James Gunn pun ada yang wah dia nggak suka banget gitu ya. Ada yang suka banget gitu ya. Atau mungkin kelompok yang versi Henry Cavill ya, Superman-nya Zack Snyder ya. Ada kelompok yang fans banget sehingga Superman James Gunn dijelek-jelekin, dan ada kelompok yang dia nggak suka ya sama Superman-nya Henry Cavill ya. Jadi dia ngebagus-bagusin James. Jadi ada kelompok ini, positif negatif ini ya. Kubu positif negatif ini ada. Cuman ini dibandingkan kelompok yang ketiga, ini kelompok 1, kelompok 2, dibandingkan kelompok yang ketiga itu kelompok mediocre yang tengah-tengah, masa mengambang, itu lebih sedikit. Ini tuh sedikit-sedikit. Paling kalau kita bicara hukum Pareto, paling ini hanya 20% lah ya. Jadi misalnya di sini 10%, di sini 10%. Nah, 80% itu adalah kelompok-kelompok yang mereka tuh sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya. Cuman karena perseteruan dua kelompok ini saling begitu gencarnya, begitu hebohnya, sehingga kelompok yang tengah-tengah ini sedikit banyak mereka terpengaruh. Ya. Setidaknya penasaran gitu. Karena kalau kita bicara marketing itu kan kita bicara bagaimana membangun rasa penasaran orang supaya mau mencoba. Ya, kalau dalam konteks film berarti mau menonton, ya datang ke bioskopnya, lihat filmnya bener nggak sih seperti yang dibicarakan, bener dan lain sebagainya gitu. Dan dalam konteks produk film ini yang penting kan mengkonsumsi sekali ya, mengkonsumsi sekali. Jadi kalau supaya udah nonton sekali ya udah, target pemasaran film itu tidak membutuhkan orang yang repeat order, terus dia nonton film Superman kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Cukup sekali aja itu sudah sangat powerful. Nah, itu mungkin ya dari saya terkait strategi digital marketing ya, social media marketing seperti ini, bagaimana kita bisa merekayasa komunikasi di media sosial sedemikian rupa sehingga ini bisa memberikan efek obrolan, viralitas, kontroversi, dan pada akhirnya ini bisa meningkatkan awareness dan orang menjadi penasaran. Hanya saja pertanyaannya begini teman-teman, apakah yang terjadi di sosial media, perseteruan antara kubu Superman versi Zack Snyder dengan Superman versi James Gunn itu rekayasa atau organik? Gitu. Kalau itu organik, oke, bagus, berarti memang ekosistemnya sudah hidup. Tapi kalau kita lihat dari polanya, sebenarnya skenario ini bisa kita lakukan untuk produk atau brand lain atau film yang lain. Artinya bisa kita buat. Tinggal permasalahannya seberapa besar sumber daya yang bisa kita kerahkan untuk
membangun ya opini yang begitu masif, dan tantangannya kembali gitu ya, apakah ini nanti akan efektif gitu ya. Cuman kalau tadi kita lihat yang film Superman, filmnya Wolverine and Deadpool and Wolverine, serta filmnya Sonic, ini so far pembicaraan di sosial media yang kontroversi ya, ini bisa meningkatkan awareness dan pada akhirnya bisa meningkatkan penasaran calon audiens, calon konsumer, sehingga mereka mau mencoba, dalam konteks film mereka mau menonton film tersebut. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat hari baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.